Laporan keuangan yang kita lihat di media, presentasi bisnis, atau bahkan saat kita berinvestasi, semuanya tampak rapi dan meyakinkan. Tapi, bagaimana kita tahu informasi itu benar? Disinilah peran auditing dan jasa assurance untuk memastikan hal itu. Oke, mari kita bahas. Apa itu auditing? Auditing adalah proses mengevaluasi bukti mengenai informasi ekonomi dengan tujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian informasi tersebut. Dengan kata lain, auditing adalah pemeriksaan profesional yang independen atas laporan atau sistem yang digunakan oleh suatu entitas. Nah, untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang menyukupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi itu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bentuk bukti yang bisa dipakai adalah yang pertama, data elektronik dan data lain tentang transaksi. Yang kedua, komunikasi tertulis dengan pihak luar. Yang ketiga, observasi oleh auditor. Yang keempat, kesaksian lisan pihak yang diaudit atau biasa yang kita sebut adalah klien. Bedanya audit dan akuntansi. Masih banyak yang menyamakan audit dengan akuntansi, padahal mereka berbeda. Akuntansi lebih tepatnya adalah proses mencatat, mengklasifikasi, dan menyusun laporan keuangan. Sedangkan auditing ialah memeriksa hasil kerja akuntansi. Apakah laporan keuangan yang dihasilkan itu wajar ataupun dapat dipercaya? Jadi intinya, akuntansi menyusun, auditing yang memeriksa. Kenapa audit penting? Nah, salah satu alasan utama audit dilakukan adalah untuk mengurangi risiko informasi. Risiko informasi adalah kemungkinan informasi yang disampaikan kepada pengguna tidak akurat, tidak lengkap, ataupun bisa menyesatkan. Penyebab risiko informasi adanya kesalahan pencatatan atau pelaporan, kedua, kecurangan, yang ketiga, kompleksitas transaksi, dan yang keempat, ketidaktahuan pengguna atas laporan keuangan. Lalu, bagaimana cara mengurangi resiko itu? Yang pertama, kita bisa melibatkan auditor independen. Yang kedua, menggunakan standar akuntansi dan audit yang tepat. Yang ketiga, sistem pengendalian internal yang kuat. Dan yang keempat, kita harus menverifikasi informasi tersebut. Jasa audit, assurance, dan non-assurance. Nah, akuntan publik itu nggak cuma ngasih jasa audit aja loh. Ada juga yang disebut jasa assurance dan non-assurance. Apa sih perbedaannya? Audit itu merupakan bagian dari assurance yang memberikan opini formal atas kewajaran laporan keuangan. Ada juga jasa atestasi atau attestation service yang merupakan bagian dari jasa assurance juga. Di mana dalam jasa ini KAP atau kantor akuntan publik akan mengeluarkan laporan tentang suatu permasalahan atau atestasi yang dikeluarkan oleh pihak lain, yang pastinya bertujuan untuk memberikan keyakinan atas laporan tersebut. Jasa atestasi terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, audit atas pengendalian internal atas laporan keuangan. Yang ketiga, review laporan keuangan historis. Yang keempat,
jasa atestasi mengenai teknologi informasi. Dan yang kelima, jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. Nah, kalau jasa non-assurance itu apa? Jasa non-assurance ialah jasa yang tidak memberikan keyakinan maupun opini, tetapi hanya membantu pengelolaan data atau konsultasi, seperti penyusunan laporan pajak, pelatihan keuangan, atau pembukuan. 3 jenis audit utama. Yang pertama ada audit laporan keuangan, di mana audit ini memastikan laporan apakah sesuai standar dan bebas salah saji material. Yang kedua, audit kepatuhan atau compliance audit, yang memeriksa apakah entitas mematuhi aturan, hukum, atau kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, audit operasional atau performance audit, di mana audit ini mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasi atau kegiatan organisasi. Siapa saja auditor itu? Yang pertama ada auditor independen atau akuntan publik yang memiliki gelar CPA, yang bekerja di kantor akuntan publik atau audit eksternal. Yang kedua, auditor internal, di mana ini merupakan karyawan perusahaan yang memeriksa proses internal. Yang ketiga, auditor pemerintah, seperti BPK, BPKP, yang memeriksa lembaga pemerintahan. Dan yang keempat, auditor pajak, yang fokus pada pemeriksaan kepatuhan perpajakan. Jadi, mereka punya fungsi yang berbeda, tapi semuanya membantu menciptakan keandalan informasi. Bagaimana menjadi CPA? Kalau kamu tertarik menjadi auditor profesional, kamu harus memiliki gelar CPA atau Certified Public Accountant, di mana syarat umum menjadi CPA di Indonesia adalah lulusan S1 akuntansi atau memiliki sertifikasi profesi tertentu. Yang kedua, lulus ujian CPA Indonesia dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Yang ketiga, memiliki pengalaman kerja di bidang audit minimal 3 tahun. Dan yang keempat, mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.